Selamat bergabung bersama kami dalam acara Bisik, bincang asik seputar kesehatan. Kali ini Bisik ada special edition dalam rangka Breast Cancer Awareness Month dengan tema Benarkah semua benjolan payudara itu kanker? Di sini saya Dr. Adha bersama dokter konsulen kami, Dr. Widianti Suwoto, spesialis bedah konsulen onkologi. Beliau adalah dokter spesialis bedah onkologi yang menangani kasus-kasus seputar kanker, di antaranya ada kanker payudara, kanker tiroid, kelenjar getah bening, dan jaringan lunak lainnya. Selamat siang dokter. Selamat siang dokter Ada. Sahabat Hauna pasti berpikir bahwa kita mulai pasti berpikir bahwa semua benjolan payudara itu selalu dikaitkan dengan kanker Padahal tidak semua benjolan di payudara merupakan tanda dari kanker loh. Hari ini kita akan berbicara lebih jauh terkait benjolan di payudara ya dokter. Ya. Nah, untuk sahabat Hauna di rumah yang ingin bertanya, nanti bisa dituliskan di kolom komentar ya. Baik, kita bisa mulai. Biasanya benjolan di payudara selalu dikaitkan dengan kanker payudara. Nah, untuk lebih jelasnya, Dokter Anti nanti akan menjelaskan tentang apakah benar semua benjolan di payudara itu kanker dan bagaimana ciri-ciri tumor ganas payudara atau yang disebut dengan kanker payudara, dok. Ya, Monggo, Dokter Anti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua. Ya, untuk siang ya. Siang, untuk ya. siang hari ini saya akan kita sharing aja tentang apa itu benjolan di payudara dan apakah benjolan di payudara itu istilahnya memang berbahaya atau enggak. Sebenarnya prinsipnya begini, untuk benjolan ya apapun benjolannya itu kita secara medis kita sebut sebagai tumor ya. Benjolan yang tidak normal payudara itu kita sebut sebagai tumor. Cuman masalahnya kita harus membedakan tumor itu ada dua macam, tumor jinak atau tumor ganas. Kalau itu jinak berarti insya Allah aman. Dia kalau jinak dia tidak akan berubah menjadi ganas. Nah sekarang bagaimana kita mengenali untuk benjolan suatu benjolan itu yang kita curigai sebagai tumor ganas atau yang masyarakat kita sering sebut sebagai kanker. Itu sebenarnya istilahnya bisa kita sadari sendiri kalau memang kita aware dengan tubuh kita ya. Untuk yang pertama ini slide sudah ya. Ya, untuk yang pertama biasanya memang benjolan ya, benjolan yang di payudara itu. Kalau memang ada benjolan di payudara, kita harus lihat dulu, kita yakinkan dulu itu ganas atau enggak. Dan biasanya kalau itu ganas, benjolannya dia tidak ada keluhan sama sekali ya. Untuk kanker payudara kalau dia stadium awal memang dia tidak ada keluhan sama sekali. Lebih lebih yang dikeluhkan itu adanya benjolan. Cuman benjolan bagaimana yang harus kita curigai? Yang pertama adalah biasanya adanya kulit yang tertarik ke dalam. Jadi bentuknya seperti legokan. Jadi kulit yang tertarik yang awalnya kulitnya itu mulus, dia tertarik ke dalam. Itu di bawahnya biasanya ada benjolannya. Nah, itu bisa juga. Yang kedua adalah adanya kalau benjolannya itu terletak di bawah puting, biasanya yang menyebabkan putingnya itu akan tertarik ke dalam ya. Jadi kita harus bandingkan antara puting antara kanan dan kiri. Tapi untuk puting yang tertarik ke dalam ini bukan karena sejak lahir, karena ada beberapa yang dia sejak lahir putingnya sudah masuk. Nah, itu relatif lebih aman, bukan suatu yang harus kita waspadai ya. Jadi salah satu tandanya seperti itu. Yang kedua, permukaan kulit itu gambarannya seperti kulit jeruk. Jadi lebih dia pori-porinya besar. Jadi seperti kalau kita jeruk kulit itu kan pori-porinya kayak bekas-bekas jerawat banyak. Nah, itu yang kita sebut sebagai kulit jeruk ya. Permukaan kulitnya seperti kulit jeruk. Kemudian yang sudah ini biasanya keras. Nah, gambar seperti ini yang dia memang keras itu sudah cenderung sekali untuk sebagai suatu yang tanda-tanda dari kanker ya. Kalau yang kedua adalah luka, bisa yang luka, tapi luka yang memang dia
istilahnya sampai menggerogoti dari payudaranya sendiri. Itu yang hampir kita katakan tanda pasti untuk suatu kanker payudara. Iya. Mungkin itu dokter aja. Iya. Tapi itu apakah semua benjolan yang ada di payudara itu pasti kanker nggih, Dok? Sebenarnya enggak. Ya, Oke. sebenarnya enggak. Makanya ada dua, itu ganas atau jinak. Iya. Kalau yang ganas yang tadi dokter Anti sebutkan, Ji. Iya. Kalau yang jinak asal tidak muncul tanda-tanda seperti tadi berarti aman, ya, Dok? Aman, ya, relatif lebih aman. Ya. Seperti yang kita ketahui ya, Dok, di Indonesia sendiri kanker payudara kan merupakan kanker yang terbesar di dunia, di mana angka kematiannya juga cenderung tinggi. Relatif tinggi. Nah, kalau untuk kita sendiri, Dok, supaya kita tahu, oh kita ini kanker enggak ya, ada cara sendiri nggak sih, Dok? Ya, sebenarnya memang benar seperti dokter Ada tadi, Antiko, untuk kanker payudara itu sampai sekarang masih merupakan peringkat tertinggi untuk penyakit katastrofik, ya, penyakit-penyakit kronis. Jadi dia baik jumlah tersering dan angka kematiannya memang paling tinggi, terutama di Indonesia. Makanya sebenarnya yang paling penting adalah kita sadari itu periksa payudara sendiri. Itu yang paling murah dan bisa untuk mendeteksi kanker payudara sejak dini. Ya, itu caranya yang paling gampang, murah meriah, tapi diagnosa bisa tegak untuk ganas. Ya. Itu harus dilakukan oleh tenaga kesehatan atau kita pasien atau orang awam bisa melakukan sendiri nggih, Dok? Itu bisa, kita semua bisa mengerjakan sendiri. Malah saya menyarankan untuk semua perempuan yang memang semua wanita yang sudah menstruasi, sudah mulai menstruasi itu sudah harus rutin mengerjakan untuk sadari. Jadi cek payudara sendiri, pemeriksaan payudara sendiri itu dilaksanakan setiap bulan 1 minggu setelah menstruasi bersih. Itu dilakukan pemeriksaan. Sebenarnya caranya gampang. Jadi cukup 1 bulan sekali, kita habis 1 minggu setelah mens, kita cek, berdiri di depan cermin, kita raba payudara sendiri, kemudian merabanya adalah dengan punggung jari pertama, jari kedua, ketiga, keempat ya, benar ya, jari punggung. Ini yang buat menekan, jadi bukan diginikan ya, tapi pakai punggung jari ini ditekan, payudaranya ditekan ke dinding dada, kita raba. Ada benjolan atau tidak, ada nyeri atau tidak, dan pada saat kita meraba, apakah keluar puting, cairan lewat puting. Itu tanda 3 ini. Kalau ada seperti ini, 1, jangan panik, langsung bawa ke dokter untuk melakukan pemeriksaan sadanis. Ya. Untuk cairannya, misalkan itu keluar cairan itu kayak nanah gitu atau cairan bening ya, Dok ya? Ya, macam-macam ya. Pokoknya asal itu bukan pada saat wanita itu pada saat laktasi atau menyusui. Kalau menyusui pasti dia keluar. Tapi kalau misalnya bukan pada saat menyusui kemudian keluar cairan, apapun warnanya itu harus sudah warning ya, Dok? Ya, harus sudah, kita harus warning untuk periksa ke dokter. Iya, begitu. Iya. Mungkin bagi setiap wanita ya, Dok, punya benjolan itu ya kita cukup menakutkan sih ya. Nah, apa sih, Dok, yang harus kita lakukan ketika kita menemukan benjolan di payudara setelah kita sadari nih, misalkan di rumah kita sudah sadari kok ternyata memang ada benjolan nih. Kita kemudian ke fasilitas kesehatan terdekat, mungkin kita periksa ke dokter, tapi pasti rasa takut kita itu ada, Dok. Nah, kita harus gimana itu, Dok, cara mengatasinya? Iya. Yang paling pertama sekali, kalau memang kita menemukan hanya 1, jangan panik, itu aja ya. Jangan panik, kemudian mulai kita cari atau kita pergi ke vaskes yang paling dekat, ke dokter, memastikan aman atau tidak benjolan itu. Biasanya dari dokter atau vaskes akan melakukan pemeriksaan. Pertama, pemeriksaan oleh dokter sendiri, memastikan aman atau tidak. Yang kedua, mungkin pemeriksaan dengan pemeriksaan penunjang, mamografi atau USG atau pemeriksaan yang lain untuk memastikan benar-benar ganas atau bukan. Biasanya begitu. Ya. Nah, kebanyakan kan
orang saat menemukan benjolan ya dok, pasti pikirnya, wah nanti kalau ke dokter pasti dioperasi nih, pasti seperti itu dok. Iya. Nah belum lagi nanti kalau dioperasi kok ternyata ganas, saya di kemo nih, nah pasti seperti itu dok. Iya. Apakah semua benjolan itu memang harus dioperasi? Pertama itu, dan kedua, kalau itu memang terbukti kanker, apakah itu harus di kemo dok? Ya, ya ini pertanyaan yang paling banyak dari Iya. masyarakat ya. Prinsipnya gini, kalau itu benjolan, ya benjolan, itu benjolan yang nggak normal. Kita pastikan dulu, apakah dia memang jinak atau enggak. Kalau itu jinak, jinaknya jenis yang apa? Kalau itu hanya infeksi, oke, kita bisa tanpa harus operasi, mungkin kita ya kita dengan obat medikamentosa, dengan obat cukup. Oke. Kecuali kalau yang memang nanahnya banyak, mau nggak mau tetap harus operasi Iya. itu ya. Tapi kalau itu tumor jinak, apalagi yang tumor ganas, satu-satunya hanya operasi kita ambil. Apalagi kalau itu ganas, operasi tujuannya tidak hanya sebagai treatment, tapi juga sebagai yang paling penting adalah untuk diagnosa. Ini yang sering masyarakat kita istilahnya salah kaprah. Habis operasi, ketemu hasilnya ganas, terus saya udah operasi toh dok, kenapa saya harus operasi lagi? Ya, betul dok, Nah, itu yang sering ditanyakan seperti iya. itu. Masalahnya harus diperjelas dulu, operasi yang pertama itu apakah dia sebagai treatment atau sebagai diagnosis. Kalau dia sebagai diagnosis, berarti hanya untuk menentukan itu ganas atau jinak. Seperti biopsi ya dok ya? Ya, tapi untuk treatment belum. Oke. Gitu. Jadi jangan disalahkan operasinya. Biasanya sudah dioperasi kok, terus habis itu kemana-mana. Diulang lagi, Nah, iya. tujuan operasinya apa? Oke, betul. Kalau dia hanya diagnosis, terus tidak menjalani terapi selanjutnya, berarti kan sama aja belum diapa-apakan. Iya. Ya, jadi bukan salah operasinya. Ganten. Ya, terus kalau untuk yang tadi, apakah memang harus kemo? Nah, itu untuk kanker payudara memang untuk terapi itu prinsipnya ada dua, lokal, secara terapi lokal maupun terapi sistemik. Kalau terapi lokal, ya operasi tadi atau radioterapi, sistemik dengan kemoterapi. Mana yang kita pilih? Kemo dulu, sinar dulu, apakah memang harus kemo dan sinar, harus dengan operasi, tiga-tiganya harus dijalani. Tergantung dari stadium pasien dan jenis Tumornya, kankernya. ya kankernya. Jadi tiap pasien bisa beda-beda. Ya. Begitu ya. Ya. Cukup menarik sekali nih untuk materi hari ini. Wah, materinya kita takut tapi alhamdulillah dapat pencerahan gitu nih. Alhamdulillah. Oke. Ya. Ini mungkin beberapa pertanyaan sudah mulai ada, Mbak Desi. Ini dok, ada pertanyaan dari Bogi Bagul. Dokter, apakah benjolan kanker bisa disebabkan oleh makanan, dok? Ya. Ini yang kita omongkan tentang benjolan benjolan kanker kanker, payudara iya, ya, yang untuk kanker. payudara ya. Terutama yang ganas kencing, dok, Ya, payudara. sebenarnya bukan disebabkan 100% karena makanan, tapi makanan ini hanya sebagai faktor memacu. Micu, J. Ya, pemacu untuk si kanker ini tumbuh. Jadi sama aja pola hidup, pola makan. Misalnya pada pasien memang dia ada keturunan, kemudian pola makanannya yang memang Salah nih. ya tinggi tinggi kolesterol, tinggi lemak. Nah, dia akan memacu karena itu salah satu pemicu untuk terjadinya kanker. Tapi kalau misalkan seseorang itu tidak punya faktor genetik ya dok ya, dia nggak punya keturunan kanker nih, murni dari makanan sama pola hidup yang salah itu juga bisa nih dok? Bisa tapi kecil. Kecil ya? Iya. Tetap utama dari faktor genetik nih dok Iya. ya? Oke. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin. Ini dari Dea Nurvika. Dokter, apakah kanker itu bisa disembuhkan? Nah, itu banyak juga dok pertanyaan. Iya. Kadang orang, aku udah di kemo tuh gimana ya? Udah pasti hilang enggak? Kadang Iya. ada beberapa pasien itu, saya sudah selesai kemo kok muncul benjolan lagi. Nah, itu dok yang sering jadi pertanyaan. Apakah kanker itu memang bisa disembuhkan seluruhnya, sempurna, ataukah pasti masih menyisakan? Nah, itu Ya. dok.
Balik lagi, apakah itu bisa disembuhkan atau enggak? Prinsipnya adalah selama pasien kanker payudara ya, dia datang pada stadium awal dan menjalani terapi yang sudah dokter sarankan, itu masih bisa disembuhkan, gitu. Cuman yaitu untuk pengobatan kanker itu bukan hanya sehari 2 hari, itu memang jangka panjang. Jadi tidak hanya membutuhkan emosi dan tenaga dari pasien, tapi juga pasti keluarga. Jadi juga, kalau tidak ada, istilahnya tidak ada koordinasi atau dukungan dari keluarga terhadap pasien, ya memang agak susah untuk dikatakan bisa sembuh. Tapi kalau dia datang sudah telat, kemudian ini ya harapan untuk sembuhnya ada, tapi tetap lebih kecil dibandingkan yang dia datang dalam stadium awal. Support system penting sekali ya, Dok, ya? Paling penting malah itu. Ya. Untuk stadium awal itu sampai grade berapa ya, Dok? Misalkan dia dikatakan, oh ini bisa nih kemungkinan aman, prognosisnya bagus gitu, Dok. Ya. Jadi ini yang paling sering salah, istilahnya salah persepsi dari pasien. Kalau stadium atau stadium dari pasien itu, dia tidak hanya melihat dari payudaranya, tapi lihat sampai sejauh apa kanker ini. Dia sudah ada penyebaran atau enggak. Jadi kita tahu dia stadium berapa, tetap kita harus lihat ada penyebaran enggak di tempat lain. Di otak ada atau tidak, di tulang ada atau tidak, liver ada atau tidak, di paru ada atau tidak. Nah, dari 4 ini yang baru kita bisa menentukan ini stadium 1, stadium 2, stadium 3, selain dari lokal dari payudaranya sendiri. Semakin menyebar luas, semakin sulit ya, Dok, ya, penyembuhannya. Iya. Ada juga, Dok, ini banyak sekali ternyata pertanyaannya ya. Ini dari Farika Kartika Sari. Apakah laki-laki itu bisa terkena kanker payudara? Nah itu, Dok, payudara laki-laki kan ya beda ya, Dok, sama perempuan. Tetap, apakah itu juga bisa? Tetap bisa. Karena kanker payudara 1% bisa terjadi pada laki-laki. Tapi 1% gitu. 1%. Masih ada kemungkinan ini untuk bapak-bapak nih ya. Saya berapa tahun saya menggeluti untuk kanker payudara itu, saya sudah pasien dengan kanker payudara pada laki-laki mungkin sudah ada 10 pasien. Jadi ya lumayan banyak kalau dari kata 1% tadi. Ternyata 1% yang banyak sekali. Ya. Hampir 1 tahun satu. Itu rata-rata juga karena genetik ya, Dok, ya, sama pola makan, sama pola hidup. Iya. Banyak sekali. Ini juga ada lagi dari Mbak Irawati Agus ya. Mungkin ini Mbak Ira juga kondisi menyusui ya ini. Apakah benjolan di payudara saat menyusui itu akan menyebabkan produksi ASI-nya menurun? Nah, mungkin benjolan yang dimaksud mungkin banyak benjolan ya, Dok, ya. Ketika kita menyusui kan ada juga ketika susunya nggak bisa keluar, akhirnya jadi gelap tokel dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau untuk benjolan hubungannya dengan produksi ASI nggak ada hubungannya, karena kalau produksi ASI dia lebih ke arah hormon. Lebih dari hormonnya. Jadi dia tidak mempengaruhi untuk produksi ASI-nya. Hanya kebalik, kalau pada perempuan yang tidak pernah menyusui, risiko untuk terjadi kanker payudara akan lebih tinggi dibandingkan pada perempuan yang sering menyusui putranya. Jadi produksi ASI-nya banyak, sering menyusui, itu lebih risikonya lebih rendah dibanding yang tidak pernah menyusui. Berarti itu ada hubungannya juga nggak, Dok, sama ini kan? Misalkan orang tidak menyusui itu kan berarti ada juga yang tidak hamil. Iya, sama. Berarti orang yang tidak hamil pun punya resiko lebih tinggi untuk terjadinya kanker payudara ya, Dok, ya? Berarti nggak cuma ibu-ibu yang sudah punya anak nggak mau menyusui, yang belum punya anak pun juga resiko terjadi kanker payudara. Oke, Dok. Terima kasih. Ini ada lagi dari Mbak Aprilistanti. Apakah setiap menjalani kemoterapi pasti muncul efek samping seperti rambut rontok, diare, dan mual muntah, Dok? Itu kadang kan yang paling sering dijadikan momok sama pasien. Sebenarnya kalau pastinya tidak, karena tergantung dari stamina dan daya tahan tubuh pasien, dan selain itu dari gaya hidup, pola makan dari pasien. Jadi kalau pasien selama menjalani kemo dia
kecukupan gizinya itu baik, segala macam, rontok, mual, muntah, dia tidak ada sama sekali. Jadi tidak semua, tergantung dari pasien pada saat menjalaninya gimana. Ya. Tapi kalau efek samping dari obat kemonya sendiri memang ke arah situ juga? Ya, kalau untuk efek samping ada, dan biasanya memang sebelum waktu pasien pulang setelah kemo itu biasanya memang dokter biasanya nyangoni ya. Kita mesti kasihkan obat untuk mengurangi mualnya. Cuman balik lagi sebenarnya dari pola makan. Kalau pola makannya bagus, malah biasanya pasien setelah kemo ini malah, dok saya nggak usah dikasih obat, saya nggak mual loh, gitu biasanya. Dan untuk rambut rontok itu juga tidak semua pasien kemo pasti rontok, gitu. Dan selesai kemo, satu siklus 6 kali selesai, ya biasanya tumbuh lagi. Jadi nggak usah takut rambut rontok terus nanti nggak tumbuh lagi. Enggak selamanya ya? Enggak, jadi hanya selama obat kemo masuk, nanti rambut sudah selesai ya tumbuh lagi. Dan biasanya berupa keriting, lebih keriting. Oh gitu dong. Jadi kalau ada yang keriting lah, jangan-jangan kemo ya dok ya. Jadi kalau untuk pasien-pasien yang post kemo, misalkan dia mualnya cuma sedikit, mending pola makan berarti ada diatur, makan sedikit tapi sering. Daripada kita nanti terlalu takut wah mual muntah nggak mau masukkan makan, malah kita cenderung drop nih kondisi imun kita. Biasanya itu karena pasien takut nanti makan malah muntah, terus lebih baik nggak makan. Nah itu yang salah. Gitu akhirnya imunnya turun malah jadi depresi. Ini ada lagi dok dari @rafial. Apakah kemoterapi penjamin pasien kanker pasti sembuh dok? Ya, balik lagi ke pasien pada saat dia menjalani terapi itu stadium berapa. Siap, dok. Kalau dia stadium awal, tetap nanti untuk angka kesembuhan akan lebih tinggi. Kalau dia stadium lanjut atau stadium tinggi, otomatis juga akan lebih susah. Karena kita bisa kita katakan seperti ini, kita maju perang, kita istilahnya bawa senjata 10. Kalau kita stadium awal, musuh kita hanya 1 atau 2, otomatis kita akan menang. Tapi kalau itu sudah stadium lanjut atau stadium ini, musuh kita paling juga akan lebih dari 1, 2 atau 10. Apakah dengan senjata kita cukup untuk membunuh semua gitu? Ya, jadi seperti itu logikanya. Jadi kalau kita datang stadium awal, otomatis dia akan lebih angka sembuhnya tetap lebih tinggi. Iya. Berarti kemoterapi menjamin pasien kanker pasti sembuh. Tergantung dia datangnya ya. Tergantung stadium dia datangnya. Ini ada lagi dok dari Desi Indah 12. Dok mau tanya, teman saya itu sudah 2 kali operasi benjolan FAM. Itu tumor jinak gitu. Tumor jinak kalau dan FAM sekarang itu masih ada benjolan di payudaranya dok. Nah kira-kira apa sih dok yang menyebabkan benjolan tersebut tumbuh lagi? Ini pasti belum nikah. Kalau tumbuh lagi, biasanya begitu. Karena kalau pada usia remaja, apalagi yang belum menikah, itu hormonnya masih tinggi. Jadi akan tetap bisa tumbuh lagi selama prinsipnya gini. Kalau benjolan itu benjolan FAM itu tumor jinak, penyebabnya adalah dari hormon estrogen. Selama wanita itu masih menstruasi dan tidak ada istirahatnya, tidak ada istirahat itu dalam arti hamil, menyusui. Nah, kemungkinan untuk tumbuh muncul lagi dan muncul lebih banyak itu bisa. Kecuali kalau dia istirahat, hamil, kemudian menyusui, estrogen ini dia akan istirahat. Nah, itu kemungkinan akan lebih kecil. Makanya kenapa tadi pada pasien wanita yang laktasi, yang menikah, kemudian punya anak, itu juga sama, resikonya tinggi kalau tidak punya. Karena mensnya dia tidak berhenti, tidak istirahat, capek jadi. Tapi kalau FAM ini kan tumor jinak gitu, ini juga genetik tetap genetik dari keturunan, plus pola makan sama gaya hidupnya juga dipengaruhi. Ini ada lagi dari Sularti 04. Apakah kanker stadium lanjut masih bisa disembuhkan dokter? Bisa, masih tetap, semua itu masih bisa disembuhkan. Cuman gini, untuk yang dikatakan sembuh 100% memang ada istilahnya ada evaluasi. Jadi tetap istilahnya sembuh terus enggak kontrol itu enggak.
tetap harus semua dalam pengawasan. Jadi ada jadwal-jadwal yang memang kapan harus kontrol untuk ini, untuk tujuannya apa? Untuk memang untuk mengevaluasi apakah ada lagi. Jadi kalau memang ada lagi sekecil apapun, lebih baik kita tangani sekarang daripada nanti menyebar tambah iya. besar gitu. Jadi masih bisa sembuh, masih bisa. Masih bisa. Iya. Pokoknya berusaha sama berdoa ya. Iya. Dok, ya. Ini ada lagi dok dari Tariaku. Dokter, kira-kira makanan apa saja ya yang harus dihindari setelah dinyatakan sembuh dari tumor payudara? Terima kasih. Ya. Karena untuk payudara, untuk kanker payudara ini memang penyebabnya tiap pasien beda-beda. Cuma sampai sekarang yang masih diakui, bukan diakui ya, yang diyakini sebagai penyebab itu adalah hormon estrogen. Jadi makanan-makanan yang memang harus dihindari, sebenarnya bukan dihindari, tapi asupannya yang harus dibatasi. Jadi semua yang mengandung estrogen, paling banyak kolesterol, semua makanan yang mengandung kolesterol itu yang harus mulai kita dikurangi ya, karena estrogen itu asalnya kalau dari makanan yang masih makanan itu dari kolesterol kita makan nanti di tubuh itu dia diubah menjadi estrogen. Ini kalau estrogen terlalu tinggi resikonya dia akan timbul. Iya. Itu nggak cuma kanker payudara ya dok, semua kanker semuanya bisa dari hampir sama gitu. Iya. Okay. Ini ada lagi dok dari Cibikokoko. Yang dok, untuk antisipasi bagi anak yang ada genetik apa aja nih dok? Mungkin antisipasi supaya nantinya tidak terjadi kanker atau tumor mungkin dok. Ya sebenarnya kalau untuk genetik itu kita harus pastikan dulu, dalam arti gini, kita pastikan apakah memang benar-benar itu diturunkan, karena walaupun ada istilahnya ada orang tua, ada saudara yang masih satu garis itu menderita kanker, belum tentu kita juga akan kena. Jadi harus dipastikan dulu apakah si saudara ataupun keluarga kita yang positif itu akan menurunkan ke kita. Kalau memang itu menurunkan ke kita, nah itu yang disebut sebagai genetik kita punya. Jadi memang harus kita pastikan dulu. Dan bagaimana untuk antisipasi? Kalau memang antisipasi, kalau sudah cerita ada kelainan genetik, memang kita nggak bisa istilahnya nggak bisa, karena itu keturunan ya, mau nggak mau cuma ini. Tapi antisipasinya yang paling penting adalah deteksi dini. Deteksi dini, kalau misalnya memang ada, sedini mungkin itu harus kita ketahui. Jadi bisa kita terapi sejak awal. Gitu. Untuk kita mulai deteksi dini nih dok, kan kalau kita punya genetik kita udah pasti waspada nih, hati-hati. Ini kan terutama yang bertanya tentang anak ya dok ya. Anak usia berapa nih dok kita udah mulai, kita harus sudah mulai mendeteksi rutin nih. Apakah dia setelah menstruasi ataukah mungkin di usia dia kelas 6 SD nih, meskipun dia belum menstruasi, tetap kita harus nyari tanda-tandanya ada nggak tumornya kayak gitu dok. Kalau untuk anak-anak memang sampai saat ini saya belum pernah untuk anak-anak, paling enggak tunggu dia sampai mens. Jadi prinsipnya selama dia sudah baru mens pertama pun kita harus sudah mulai mengajarkan ke anak untuk bagaimana pemeriksaan sadari yang bisa dikerjakan oleh pasien sendiri atau orang tua ibu dari ibunya untuk memeriksa payudara putrinya. Oh iya, putrinya. Tapi ya itu mulai untuk semua. Jadi kalau sekarang kan kecenderungan anak sekarang mungkin SD kelas 6 ya sudah pada mulai mens. Nah, itu mulai sejak itu sudah harus mulai melakukan sadari. Rutin. Tidak 1 bulan sekali setelah menstruasi seminggu setelah menstruasi. Untuk cara-caranya tadi sudah disampaikan sama Dokter Anti J. Ini ada lagi dok dari Widianto _07MD. Assalamualaikum dokter, izin bertanya, jika sudah pernah ada benjolan sudah dibiopsi hasilnya FAM, sisa benjolan apakah bisa jadi ganas dokter? Apakah harus diangkat juga? Terima kasih dok. Ya. Waalaikumsalam. Kalau FAM biasanya tidak dilakukan biopsi ya, sudah diangkat semua ya harusnya. Kalau dia memang jadi tumor jinak itu dari awal dia sudah tumbuh sekecil apapun, dia tumbuh menjadi jinak dan membesar pun dia akan tetap jinak.
Oh, gitu. Dan kalau itu ganas, baru setitik dia ganas, nanti besar pun jadi akan ganas. Jadi bukan dia kecil, kemudian tumbuh besar jadi ganas, enggak. Jadi walaupun segede apapun, kalau dia tumbuh dari kecil itu jinak, ya tetap jinak. Ganas tetap ganas. Berarti nggak ada istilah, oh ini saya baru farm nih, wes aman-aman wae nanti Tumbuh jadi ganas. Enggak, ya, jadi tetap cuman ukurannya aja yang farm Semakin ukurannya lama berapa. membesar. Iya. Tapi tetap meskipun itu jinak, kalau ukurannya membesar ketika dioperasi tetap beresiko ya dok. Katanya semakin besar. Defek operasinya juga akan semakin Iya. besar bekasnya. Kalau bekasnya besar ya nanti bisa mengambil seluruh jaringan payudara juga ya dok. Iya. Iya. Baik dokter, terima kasih sekali Iya. untuk ilmunya hari ini sangat luar Sama-sama, biasa, terutama Dada. di Hari Kanker Payudara Sedunia ini. Iya. Semoga bermanfaat untuk sahabat Hauna semuanya. Mungkin ini cepat sekali ya, nggak terasa. Sebelum saya tutup acara spesial di hari ini, dokter, saya izin ada closing statement nih dari dokter Anti terkait pentingnya deteksi dini kanker payudara. Monggo Ya. dokter. Ya, kalau saya pesan ya, yang paling penting adalah selalu ingat untuk melakukan sadari 1 minggu setelah menstruasi bersih, kita lakukan cek sadari, kita lebih aware ke tubuh kita sendiri ya, untuk semua perempuan dan wanita dimanapun. Dan yang penting, kalau kita menemukan sesuatu, jangan panik. Itu aja. Yang penting jangan panik. Ya. Iya. Dan ini ya dok ya, kalau misalkan ada benjolan jangan panik dan langsung ke vaskes ya dok ya. Iya, supaya yang paling penting cepat itu. terdeteksi Iya. ya dok. Ya. Baik, ini ada satu lagi dok. Ini dari sudah ini tadi sudah dari Pak Widianto, sudah closing kok. Oke. Mas, ada lagi nggak Mbak Desi? Sebentar dok, ini baru diketik nih kayaknya nih. Sudah closing tapi ada yang tanya dok, kita dulu dok. Ini dok, pasien ini, dok saya sudah 6 tahun jadi pasien kanker payudara. 5 bulan lalu muncul benjolan baru di pangkal leher. Saat ini sedang mendapatkan kemoterapi Navelbin dan Kurasil. Apa bisa sembuh dengan kemo saja dok? Ya, tadi sudah dijawab ya, karena sebenarnya bukan dengan kemo saja, kemo itu sudah cukup. Jadi bisa sembuh atau tidak, insya Allah bisa, tetap bisa. Yang paling penting adalah semangat untuk menjalani kemo, ya. Itu yang paling penting. Jadi tergantung stadiumnya dan harus semangat, support sistem dari keluarga itu yang paling penting ya dok. Sama makan jangan lupa ya, pola makan, istirahat itu juga yang paling penting. Ya. Itu dokter, terima kasih untuk dokter Anti. Sama-sama, dokter Anda. Terima kasih untuk sahabat Hauna semuanya yang sudah bergabung dengan acara kami Bisik, bincang asik seputar kesehatan dalam rangka Breast Cancer Awareness Month. Bagi sahabat Hauna yang belum bisa melihat lengkap siaran hari ini tadi, live Instagram, bisa nanti melihat di Instagram kami @hauna_breastcancer. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kami di Instagram @hauna_breastcancer dan TikTok @klinikhauna. Semangat selalu untuk penyintas kanker semuanya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.